Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Rasyidah dengan NIM I0002200004, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mewawarkan presentasi dari proposal saya dengan judul Pengaruh Islamic Leadership terhadap Employee Exhaustion, Islamic Work Ethic, dan juga Psychological Capital pada karyawan Bank Syariah. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan sebuah organisasi. Kepemimpinan juga memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi komitmen organisasi, kinerja, dan juga efektivitas operasional. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para karyawan seperti kelelahan emosional yang disebabkan oleh tekanan kerja dan beban kerja yang tinggi, yang menyebabkan turunnya produktivitas kerja. Islamic Work Ethic juga memiliki dampak positif terhadap kinerja dan juga kualitas kerja bagi para karyawan. Juga psychological capital, sebuah nilai untuk mendukung nilai-nilai positif dalam organisasi. Nilai tersebut membantu karyawan untuk tetap bertahan dan menghadapi tantangan di tempat kerja. Etika dan moral yang berlandaskan syariat Islam dan nilai positif dari psychological capital ini juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari Islamic leadership sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh dari gaya kepemimpinan berbasiskan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam terhadap employee exhaustion, Islamic work ethic, dan juga psychological capital pada karyawan bank syariah. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor dari Islamic leadership dan apa saja yang dapat mempengaruhi etos kerja dan psychological capital, serta kemampuan Islamic leadership dalam mengurangi kelelahan emosional pada karyawan. Diharapkan dari hasil penelitian ini adalah memperkaya literatur mengenai peran Islamic leadership dalam memanajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis, juga etos kerja para karyawan di organisasi yang berbasis dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, serta memberikan wawasan praktis mengenai pengelolaan sumber daya manusia di lembaga, khususnya di lembaga perbankan syariah. Landasan teori untuk yang pertama ada Islamic leadership, yaitu konsep kepemimpinan yang berlandaskan ajaran Islam. Dari kepemimpinan ini, konsep dari kepemimpinan itu adalah memandu, mengorientasikan, dan juga memotivasi para pemimpin serta anggota tim untuk mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan utamanya berdasarkan ajaran Islam, yaitu dengan meraih ridhonya. Yang kedua ada employee exhaustion. Konsep dari kelelahan para pekerja itu adalah kelelahan kerja yang menggambarkan respon dari psikologis terhadap stres emosional dan interpersonal berulang yang terjadi di tempat kerja. Dengan 3 dimensi utama yang biasanya terjadi adalah karena pekerjaan layanan, seperti dalam pekerjaan layanan itu yang pertama ada kelelahan emosional, yang kedua ada depersonalisasi, dan juga yang ketiga ada penurunan pencapaian pribadi. Selanjutnya ada Islamic work ethic. Islamic work ethic adalah sistem nilai dan keyakinan yang menekankan kerja keras dan yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Makanya disebut dengan Islamic work ethic. Dalam menjalankan bisnis secara efektif, organisasi juga harus menyelaraskan antara visi misi organisasi dan juga visi misi dengan para karyawan. Yang terakhir ada psychological capital. Pendekatan psychological capital atau kita yang biasa tahu adalah modal psikologis atau respon positif yang dimiliki oleh para karyawan gitu yang terdiri aspek-aspek, ada 4 aspek. Yang pertama ada harapan, yang kedua optimisme, yang tiga resiliensi, dan yang keempat ada efikasi diri yang dikembangkan dengan baik
yang dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap karyawan. Juga digunakan untuk menangkap kapasitas psikologis individu itu yang dapat diukur, dikembangkan, dan juga digunakan untuk meningkatkan kinerja. Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian kali ini saya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Structural Equation Modeling Partial Least Squares atau disingkat dengan SMPLS. Metode ini itu dipilih karena kemampuannya dalam menjelaskan hubungan yang kompleks antara variabel independen dan juga independen, termasuk mempertimbangkan variabel intervening. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan bank syariah dan sampel sebanyak ada 102 karyawan. Pengambilan sampel non-probabilistik dengan pengambilan sampel praktis dipilih karena kendala praktis seperti waktu, anggaran, dan juga aksesibilitas terhadap populasi sasaran. Meskipun hal ini membatasi generalisasi, hal ini memastikan bahwa sampel itu relevan dengan konteks dan juga tujuan dari penelitian, sehingga penelitian ini itu layak dilakukan walaupun dalam keterbatasannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan presentasi proposal saya guna untuk melanjutkan tugas akhir atau skripsi. Apabila saya banyak salah kata dan juga perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.